Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah sebuah trik bagaimana cara mengekspor data dari akses ke Excel, ke MySQL, ke SQL Server dan ke TXT dengan mempergunakan VBNet. Oke, yang pertama jelas kita harus menyiapkan dulu database aksesnya. Kita lihat di sini ya. Kita lihat dulu, ini form yang pertama. Kita lihat dulu database aksesnya yang ini nih. Database aksesnya ada DB Access 2003. Sorry, saya perbesar dulu fontnya. Oke, ini database aksesnya udah ada. Kemudian yang kedua, kita tes dulu MySQL-nya harus sudah ada. Jalankan dulu sampai P-nya. Kemudian masuk dulu ke sebuah database. Untuk yang MySQL saya tunjukkan bahwa database-nya udah ada. Ini kita coba lihat. Oh, database-nya namanya absen. Pastikan dulu ada database absen. Dan pastikan juga ada ada table namanya TBL barang. Nah, ini TBL barang. Dan TBL barang itu masih kosong. Tidak ada isinya. Kemudian yang ketiga, untuk database SQL Server, kita pastikan dulu database aksesnya ada. Database SQL Server ini namanya DB penjualan. DB penjualan sudah ada nih ya, ini DB penjualan. Kemudian tabel barang sudah ada dan pastikan tabel barang ini isinya kosong. Pastikan isinya kosong. Jadi databasenya DB penjualan, nanti tabel yang akan dibidiknya adalah tabel barang. Tabel barang. Oke, kita akan jalankan programnya. Oke, yang pertama kita mulai ekspor data dari akses ke Excel. Dari akses ke Excel, nanti kita coba cek ya dari akses ke Excel. Kita akan coba buka. Nah, oke ya. Baik, kita mulai. Ini kan dari ekspor dari database akses ke Excel. Ini datanya udah kita lihat. Ini sebenarnya database akses nih. Yang ini database akses. Sekarang kita akan beri nama dulu. Namanya ekspor data Excel 13 Desember 2022. Saya akan ekspor di sini. Klik ekspor, sudah sukses. Kemudian kita buka filenya. Nah, ini dia filenya, udah jadi. Dan nama sheetnya terlihat di sini, ekspor data Excel 13 Desember. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan coba lakukan ekspor data akses ke MySQL. Ini data aksesnya ya, ini data aksesnya. Kemudian kita ekspor ke MySQL. Tadi kita udah cek bahwa di tabel barang tidak ada isinya ya, kosong. Sekarang kita akan ekspor. Oke, data berhasil diekspor. Kemudian kita browse di sini, browse. Nah, datanya udah masuk nih. Datanya udah masuk, udah ada kode, nama, satuan, harga, stok. Oke, kemudian untuk database SQL Server, kita lihat dari data akses ke SQL Server, ini data aksesnya. Kemudian kita ekspor ke SQL Server. Oke, ekspornya berhasil. Lalu kita lihat hasilnya di sini, kita refresh. Nah, datanya udah masuk ya. Datanya udah masuk. Kemudian yang terakhir kita coba ekspor dari database akses ke TXT. Nah, beri nama dulu file TXT-nya apa. Kita beri nama, di mana ngasih namanya, di sini ya. Ekspor
txt 13 Desember 2022. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini berarti namanya nih udah kelihatan nih ya. Lalu kita ekspor. Klik ekspor, konversi file txt sukses, klik OK, lalu kita buka filenya. Klik. Nah, ini dia filenya. Ini filenya sudah berhasil diekspor dari akses ke txt. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kita bisa saja melakukan ekspor import dari berbagai platform database, dari akses ke Excel, dari akses ke MySQL, dari akses ke SQL Server, dari akses ke TXT. Nah, nanti pada video berikutnya saya akan bolak-balik nih. Saya akan jelaskan bagaimana cara ekspor data dari Excel ke akses, dari Excel ke MySQL, dari Excel ke SQL Server, dari Excel ke TXT. Oke. Nah, sekarang saatnya kita buka codingnya ya. Saatnya kita buka codingnya. Ini kita tutup. Kita buka codingnya. Untuk database dari akses ke Excel, intinya tuh begini sebenarnya. Intinya. Pertama, kita harus connect dulu ke Excel, ke akses. Setelah itu, untuk connect ke Excel, terserah Anda nih. Apakah mau mempergunakan driver Excel atau mau melempar isi database, isi data grid view, maaf, atau mau melempar isi data grid view ke Excel, terserah. Triknya ada dua sih sebenarnya, ya. Triknya ada dua. Kalau ini triknya melempar isi data grid, membuang isi data grid ke file Excel. Nah, makanya di sini ada sistem I/O dulu nih, sistem input output. Kalau ini untuk namespace untuk database akses. Nah, itu untuk database akses ke Excel. Sekarang kita lihat akses ke MySQL. Intinya sama, sekali lagi saya katakan. Connect dulu ke database akses. Setelah connect ke database akses, connectlah ke database MySQL. Tapi ingat nih, di sini saya mempergunakan driver. Ini drivernya nih. Bagaimana cara melihat atau mengetik driver seperti ini? Caranya, Anda harus install dulu. Jelas harus install dulu. Dan cara pengetikannya harus benar-benar sama nih huruf besar kecilnya nih. Di sini nih. Bagaimana caranya? Ya kita lihat ke control panel. Start, control panel. Kemudian kita lihat di sini. Ini ada MySQL ODBC 5.2W driver. Ini nama drivernya. Jadi Anda harus ngetik benar. Karena SQL Server itu punya sifat cache sensitif dia. Jadi pengetikannya harus sama ya. Nah, ini saya tunjukkan nih. Coba. Nah, ini MySQL ODBC driver. Oke ya. Harus sama dia. Oke. Nah, kemudian di sini servernya localhost, user ID-nya root, passwordnya tidak ada, tapi database-nya database absen yang tadi saya tunjukkan. Ini database absen, dan yang akan dibidik adalah tabel barang. Ini salah satu kelemahannya ya, model yang saya buat nih. Jadi kita tuh harus punya tabelnya dulu, dan kolom-kolomnya harus setidaknya sama lah tipenya ya. Kode, nama, satuan, harga, stok. Boleh juga kode barang, nama barang, satuan barang, harga barang, stok barang. Boleh. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang ke SQL Server, dari akses ke SQL Server, sama prinsipnya. Jadi kita bikin dua koneksi. Koneksi yang pertama ke database akses, koneksi yang kedua ke database SQL Server. Ini koneksi yang ke akses. Ini koneksi yang ke SQL Server. Ini nama server saya. Inisial katalognya adalah, yaitu database-nya adalah DB penjualan. User ID-nya SA, passwordnya XYZ. Nah,
Ambil dulu, tampilkan tabel barangnya dari Excel, dari Access. Kemudian diinsert ke dalam ke SQL Server. Seperti itu. Kemudian untuk yang database TXT, ya untuk TXT kita lihat codingnya sama, tapi di sini ada sistem I/O nih. Jadi di sini ini ada koneksi ke akses, connect dulu ke akses. Setelah itu tampilkan data di aksesnya dalam grid. Lalu kita membuat writing. Writing itu kita membuat file TXT. Kita bikin file TXT-nya, ya. Kita bikin file TXT. Nah, ini adalah cara menulis file TXT. Nama filenya tersimpan di label 1. Gitu. Jadi sebenarnya melakukan konversi dari berbagai platform DBMS bisa dilakukan. Ada prinsipnya seperti itu. Tinggal kita aja mau improvisasi secara logika, gitu ya. Jadi secara logika connect dulu ke database aslinya yang mau diekspor. Setelah itu, kemudian kita connect ke database yang akan menampung hasil ekspornya. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Jika memang dirasa video ini bermanfaat oleh Anda, silakan share, like, komen, atau bahkan subscribe jika berkenan, atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar, silakan. Dan bagi yang menginginkan file ini, saya akan kirimkan, ya. Tapi dikirimkannya tidak bisa lewat ini, ya. Tidak bisa lewat email karena ada exe-nya, jadi diblokir dia. Kalau ada exe-nya jadi diblokir. Paling-paling saya kirimkannya lewat WA dengan catatan mohon bantu subscribe channel ini supaya tetap berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.